Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama-sama bermuajahah, belajar, mengaji, saling mengingatkan, saling menginfokan, saling berbagi, saling menasehati. Ya, kalau dalam khotib Jumat itu biasanya usikum wa nafsi bitaqwallah, ya, menasihati karena Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah ini bulan Maghfirah, itu sudah banyak dibicarakan di mana-mana, mungkin tiap tahun kita bicara. Tapi kita akan membahas bagaimana kita menyamakan kehidupan kita seperti hewan. Ya, pada hakikatnya manusia itu adalah hewan. Al-insanu hayawanun natikun. Sesungguhnya manusia itu adalah hayawan yang mempunyai akal. Ya. Jadi yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Ya. Kalau hewan hawa nafsunya lebih tinggi, kalau manusia bisa tinggi bisa rendah, tergantung kembali kepada hatinya, kolbunnya, bukan kalbunnya bu ya. Kalau kalbun itu dog, ya. Kalau kolbun hati. Oke, di sini kita akan membahas bagaimana kita berusaha kehidupan kita itu seperti lebah. Ibu tahu lebah ya? Ya. Oke, lebah itu adalah salah satu hewan ciptaan Tuhan. Dan semua hayawan yang ada di dunia ini, baik manusia, hewan, tumbuhan, itu punya rezekinya masing-masing. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sesungguhnya apa-apa yang ada di dunia ini, makhluk hidup, itu punya rezekinya masing-masing. Ya. Walaupun dia tidak bekerja, dia dipecat, dia diberhentikan, dia sakit, apapun bentuknya, Allah akan memberikan rezekinya. Rezeki apa? Bisa jadi rezeki berupa harta, bisa juga diberikan rezeki berupa kesehatan, bisa juga diberikan rezeki segala kemudahan. Tapi dalam surat At-Tolak dikatakan orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dalam surat At-Tolak ayat 5. Lebih kurang. Yang berbunyi apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, ya, bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, karena Allah sendiri dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, innallaha yuhibbul ladzina iza amila ahadukum ayyutkina. Sesungguhnya Allah menyukai kepada orang-orang beriman, khususnya adalah orang-orang yang bekerja, berbuat secara maksimal, optimal. Ya, kalau mohon maaf ya, mungkin diantara kita termasuk saya, kalau sholat tarawihnya hanya sebatas lepas tanggung jawab. Mungkin diantara ibu-ibu juga mungkin seperti saya barusan nih. Ya, saya tadi jam 10:30 sholat duha sama sholat safar. Ya, jujur saya katakan saya hanya lepas tanggung jawab. Tapi memang niatnya ibadah. Tapi biasanya
Ya, nggak optimal saya melakukan ibadah tersebut. Seharusnya jam 8, jam 9 tadi saya sudah sholat duha, sholat hajat, sholat safar. Ya, tadi hanya 2 rakaat saya, tidak maksimal saya, karena tadi pagi saya ikut rapat pimpinan di UM Metro. Ya, maka dari itu kita berharap sekali, ya, berbuat hidup khususnya optimal semampunya, tidak boleh dipaksakan, Bu. Ya, kita bekerja berbuat tidak boleh dipaksakan. Ibadah pun nggak boleh dipaksakan, berlebihan. Saya kalau di Masjid Taqwa itu ada sholat tarawih ba'da isya, tapi jam 1 jam 2 malam ada juga gelombang tarawih kedua. Ya, malam-malam di Masjid Taqwa kita. Ya kalau kita kuat nggak jadi masalah. Tapi alangkah berbahayanya jam 1 setengah 2 malam kita berangkat ke Masjid Taqwa. Ya, nanti ada begal pertama, yang kedua kecapean, yang ketiga ibu-ibu ya harus masak dulu, ya enggak? Perlu pertimbangan yang harus kita pikirkan bersama. Ya. Jadi kata Allah, barang siapa yang bertakwa sesungguhnya, yaj'al lahu mahraja, diberikan jalan keluar baginya dalam segala urusan. Ya, insya Allah segala permasalahan itu akan selesai. Tapi ada yang cepat, ada yang lambat. Ada orang nikah, ingin nikah, ya, pengen nikah, ya, mungkin lambat. Ada yang cepat, langsung cari jodoh. Dulu saya S2 di Malaysia, hampir selesai kuliah, ditanya sama murabi saya, guru saya ngaji, "Ihsan, kamu sudah punya jodoh belum?" "Belum," kata saya, "belum punya jodoh." Bagaimana kita ada biodata, ya, kita ketemukan antara murabi kita, lebih cepat lebih baik, karena Pak Ihsan sudah selesai S2. Tapi juga ada teman saya sampai sekarang sudah selesai S3, belum juga menikah. Ada yang selesai, teman saya sudah selesai S3, sudah doktor, belum juga menikah. Jadi jalan keluar tergantung kita, bagaimana ikhtiar kita. Ikhtiar itu artinya usaha yang baik, berharap minta pertolongan dari Allah. Kalau usaha hanya bahasa umum, kalau ikhtiar minta pertolongan kepada Allah dengan usaha yang semaksimal mungkin. Jadi diberikan jalan keluar. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Itu dalam surat At-Tolak dikatakan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, mungkin kita tidak sadar ya, bahwasanya sampai saat ini kita masih bisa bernapas. Ya, coba kalau 2 menit aja kita tidak bisa bernapas, apa yang terjadi pada diri kita? Ya, meninggalnya di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan itu istiqomah dengan ibadahnya. Ya. Kemudian ayat selanjutnya apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa bertawakal, berserah diri kepada Allah, bahwa asbuhu, Allah akan mencukupkan segala urusannya. Ya. Maka dari itu di dalam ayat saya sebelumnya bahwasanya semua makhluk hidup di dunia ini pasti ada rezekinya masing-masing. Ya. Kita belajar tentang lebah tadi. Ya. Lebah itu kita dapat menyipati, mengambil pelajaran daripada seekor lebah atau beberapa lebah yang berterbangan di atas pohon. Ya. Pertama kita mengambil bahasa dari filosofi daripada lebah adalah jiddi. Ya. Kalau dalam bahasa pesantren itu sering disebut kata-kata manjadda wajada. Ya, manjadda wajada, ada tasdid. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia berhasil. Barang siapa yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan
Lailatul Qadar akan berhasil. Ya, yang jadi masalah bersungguh-sungguh enggak? Ya, itu. Kadang-kala kita menunggu Lailatul Qadar tidak tahu apakah ganjil keberapa, katanya sih berdasarkan ganjil ya. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu ya siapakah yang akan mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Jadi bekerja dengan maksimal bersungguh-sungguh. Lebah itu mencari bunga itu bersungguh-sungguh ya, tidak putus asa, enggak menyerah ya untuk mendapatkan bunga ya. Jadi seorang lebah itu tidak putus asa mencari bunga untuk dia hisap misalnya. Kemudian lebah itu memberi manfaat, jelas ya, bisa bekerja sama antara satu yang lainnya ya. Kita tidak pernah melihat lebah hinggap di pohon kemudian dia menghisap suatu bunga kemudian bertumpuk kawannya di belakang, enggak. Dia berbagi ya, tidak mengambil hak orang lain. Itu sifat daripada lebah ya. Ini tentu ya dalam surat Maidah juga disarankan, sudah diingatkan oleh Allah, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong ya. Tadi saya diingatkan di rapat pimpinan di Metro, kami ada Lajismu. Lajismu itu lembaga amil zakat Muhammadiyah ya. Ada surat proposal masuk ya, teman-teman Muhammadiyah untuk guru honor, insya Allah kita bantu ya, kita tolong. Tapi proposal-proposal yang di luar daripada, karena ini persyarikatan Muhammadiyah, harus kita utamakan orang dalam dulu. Kalau ada keluarga Muhammadiyah khususnya karyawan dosen yang bapak ibunya sudah meninggal atau karyawannya sudah meninggal, itu diutamakan untuk dibantu ya. Mungkin kita tahu ya kata-kata ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu ya, diri kita, wa ahlikum ya, keluarga kita dari api neraka ya. Jadi kalau berimpak, bersedekah, memberi zakat, Pak Isan boleh nggak kita bersedekah, berzakat fitrah kepada keluarga kita yang tidak mampu? Boleh sekali ya, orang terdekat dahulu ya, keluarga kita dahulu ya. Jadi itu paling utama ya, karena keluarga kita lah yang akan, mohon maaf tanda kutip, suatu saat kita akan meninggal dunia. Itu keluarga kita yang akan datang duluan, apalagi keluarga kita itu dekat ya. Kemudian kerabat kita ya, kerabat kita itu orang-orang terdekat, tetangga kita ya. Jadi kalau orang, mohon maaf ya, saya, tapi mohon maaf ini sudah menjadi pembelajaran, dan saya baca antara Asyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan, yang satu NU satu Muhammadiyah, bahwasanya kalau ada orang meninggal boleh-boleh saja datang acara yasinan, terlepas dia baca atau enggak kalau dia Muhammadiyah, karena menghargai toleransi ya. Kalau ada meninggal kita bantu ya, mendirikan taruhnya, mengapa tidak ya, kita bantu. Karena yang akan mengusung kita itu ya tetangga dan keluarga kita, terlepas dia Irsyad, Al-Irsyad, Muhammadiyah atau NU ya. Tapi ajarannya kalau memang Muhammadiyah tidak membolehkan kita ikut tahlilan, ya kita hanya diam, mungkin hanya berzikir ya. Tapi pada hakikatnya kita toleransi, menghargai dan menghormati. Oke, yang kedua, sifat lebah itu la tufsidu ya, tidak merusak ya. Jadi lebah yang hinggap di bunga itu mengambil sari-sari bunga itu secukupnya, dia tidak merusak, seadanya, semampunya. Maka dari itu perilaku manusia, perilaku kita sebagai manusia, wala tufsidu fil ard ya. Maka dari itu di dalam surat Ar-Rum 41 dikatakan
zaharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Ya, artinya apa? Telah nampak bahwasannya kehancuran, kerusakan bumi dan langit, ya, atau laut itu akibat daripada ulah manusia sendiri. Ya, maka dari itu kalau kita kembali, kita tidak mungkin merusak apa lingkungannya, laut, ya, kalau selevel kita ini nggak mungkin. Tapi paling bintang kita berpikir bahwasannya kita harus berbuat baik semampu kita. Ya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, itu kembalinya kepada dirimu sendiri, bukan kepada orang lain. Tapi kata ke Allah, wa in asatum, kamu nggak mau berbuat baik, sudah nggak jadi masalah. Masih banyak hamba-hambaku yang mau berbuat baik. Ya, ya. Berbuat untuk siapa? Pertama adalah berbuat baik untuk dirinya sendiri dulu. Ya, karena inna sam'a wal absar wal abida kulun ulaika mas'ulun. Mata, hidung, tangan, kaki, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya. Kembali pada maghfirah, ya. Sedikit aja maghfirah. Maghfirah itu minta ampunan. Ini apa? Fase kedua, minggu kedua, ya. Bahwasannya fase pertama itu apa, Bu? Rahmah, ya. Yang kedua adalah maghfirah, yang ketiga itkun minan nar. Ya. Nah, maghfirah ini bagaimana? Maghfirah itu minta ampunan, taubat kepada Allah. Pak Ihsan, bagaimana saya berbuat kesalahan atau hutang terhadap manusia? Ya. Sekarang sudah ada HP ini, WhatsApp aja. Ya. Itu boleh kalau selama dia membalas permintaan maaf kita. Tapi kadang-kala yang ibu-ibu yang punya grup pengajian, misalnya ibu-ibunya HP, ya, grup pengajian Nurul Iman, kemudian dikirim dalam menyambut Idul Fitri, saya dan keluarga mohon maaf. Kalau di antara bapak ibu-ibu dalam grup pengajian itu tidak menjawab atas kesalahan ataupun kehilapan selama bergaul di pengajian, maka wajib bagi dirinya untuk bertemu. Ya. Maka dari itu harus telepon paling tidak. Dia menerima nggak ikhlas? Dulu saya ngomongin kamu, dulu sambung saya bohongin kamu, dulu saya mencela kamu. Ya, minta maaf. Ya, mohon ridhonya, mohon ikhlasnya. Ya, tapi kalau melalui grup kita kirimkan WhatsApp, tidak ada balasan dari orang yang pernah kita zolimi, pernah kita sakiti, tetap dosa pada diri kita. Ya, maka dari itu ati kulazi hakin hakohu. Ini dalam filosofi Arab mengatakan, berilah, ya, yang hak pada dirimu. Ya, hakohu. Ya, jadi kalau hak tubuh kita, badan kita, mata kita, mulut kita, haknya untuk baca Al-Quran. Ya, ini kadang-kala mohon maaf, Bu, saya kadang-kadang mengingatkan diri saya sendiri. Bolehlah saya itu baca Quran tiap hari, atau ibu tiap hari selama bulan Ramadan. Apakah kita istiqomah nanti bulan Syawal? Ini tiap malam kita tarawih, Bu. Tarawih itu bisa dikatakan para ulama adalah pengganti sholat malam. Apakah nanti bulan Syawal nanti kita tetap sholat malam? Itu jadi pertanyaan diri kita. Insya Allah, Pak,
Kalau saya sholat malamnya sesudah isya boleh nggak? Boleh, nggak harus tidur. Ya, disunahkan untuk tidur dulu. Ya, boleh. Sholat malam paling tidak sholat malam ya cukup 2 rakaat. Ya, tahajud 4 rakaat jadi 2. Ya, itu ditambah dengan sholat hajat 2 rakaat jadi 6 rakaat. Ditambah witir 3 rakaat cukup. Kalau saya 9 paling. Ya, 2 tahajud, 2 hajat karena hajat saya banyak. Ya, kemudian ditambah witir 3 rakaat. Ya, kalau sholat tahajud kan di dalam Al-Quran dikatakan akimi sholat aliduluki samsi ila ghosakilai wa Quran al-fajri inna Quran al-fajri kana masuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda wa qurbi adil mudaghala sidiki wa hariki muraja sidiki wa ja'ali bil ladunka sultanan sira wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Jangan sampai termasuk orang-orang yang khosaro, orang-orang yang merugi. Ya, ada waktu, ada kesempatan, mengapa tidak kita berusaha untuk berbuat baik, paling tidak untuk diri kita sendiri. Ya, makan enak boleh Bu, bagus. Ya, sekali makan enak, wah boleh sekali supaya sehat. Ya, ada duit minum vitamin. Bagus supaya kita kuat ibadah kita. Ya, jadi paling tidak untuk diri kita sendiri, baru keluarga, ya, baru tetangga, ya, baru masyarakat, ya, itu. Jadi itu kembali kepada diri kita sendiri. Inna sa'yakum lasatta, itu hanya usaha kita sendiri. Ya, coba berhitung Bu. Mohon maaf, kita berhitung. Umur kita sudah berapa, sisa kita berapa. Walaupun ajal kita tidak tahu kapan. La yastakhirun wa la yastaqdimun. Ajal itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tapi paling tidak kita punya pemikiran berhitung. Ya, kira-kira umur saya udah 58. Rata-rata orang meninggal 65 atau 70. Berapa sisa hidup kita untuk ibadah? Ya, tapi ibadah bukan hanya batas ibadah pada Allah, paling tidak ibadah pada keluarga, menolong suami, membantu anak-anak dalam belajar, membantu anak-anak dalam mengurusi dirinya sendiri. Itu bagian daripada ibadah. Oke, jadi di sini disebutkan bahwasannya la tufsidu fil ard, tidak merusak. Lebah itu tidak merusak dan tidak akan mubazir, dia tidak berserakan mengambil apa yang berebut untuk satu sama yang lain. Ya, maka dari itu tidak boleh mubazir. Ya, kadang-kala kita buka itu banyak sekali makanan. Ya, tapi saya yakin ada di antara kita ibu-ibu ini ada makanan tidak habis karena semangatnya aja. Oh ini untuk buka, beli ini ya. Ya, akhirnya mubazir. Ya, kita tahulah innal mubazirina kanu ikhwana sayatin ya. Ya sekedarnya saja. Saya pernah beli kolak ya, apa kolak tuh ya? Kolak itu campuran gula merah sama pisang tuh ya. Ada anak saya beli 3 bungkus Bu. Ternyata uminya juga beli makanan yang lain. Nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Ya, akhirnya itu maghrib itu nggak habis. Ya, alhamdulillah kalau subuh itu bisa dimakan lagi. Akhirnya mubazir. Ya nggak, walaupun hanya 3 bungkus, hanya 5.000. Ya, oke. Selanjutnya sifat lebah ini adalah toyibun. Toyib. Ya, kalau orang Arab itu biarkan anta toyib, kamu baik, kamu bagus. Ya, jadi
Lebah itu memilih makanan yang thoyyib, menghampiri bunga yang paling bersih, segar, murni.